wabarakatuh Bu Ika. Bagaimana kabarnya Pak Yono hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, semangat ya Pak ya? Semangat. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Pak Yono sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini ya Pak ya. Sama-sama Bu. Pak Yono tidak sibuk? Tidak. Hari ini alhamdulillah sekarang sedang diajar guru agama sehingga kepala saya ada yang mengisi. Iya, alhamdulillah. Nah, pada hari ini, kesempatan kali ini kita akan melakukan serangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik ya Pak ya. Di mana dalam rangkaian kegiatan ini ada kegiatan praobservasi, ada observasi dan pasca observasi. Nah, tujuan umum dari kegiatan supervisi akademik ini diharapkan nanti dengan adanya supervisi akademik ini dapat mengembangkan kemampuan Pak Yono dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran untuk lebih kreatif, untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajarannya baik secara reflektif dan berkelanjutan terus mengalami perubahan yang semakin lebih baik. Begitu ya Pak Yono. Nah, jadi di sini tidak ada niat untuk menggurui ataupun bagaimana ya Pak ya, kita belajar bersama. Sharing ya Bu ya. Sharing bersama. Iya. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan kita lakukan adalah kegiatan praobservasi. Jadi tujuannya kegiatan praobservasi ini nanti untuk melihat kesiapan Pak Yono dalam menghadapi supervisi atau observasi yang akan kita laksanakan nantinya gitu. Nah, jadi di sini kita sharing aja gitu. Apa sih yang masih perlu dibutuhkan ataupun apa sih yang nantinya tujuan pembelajaran Pak Yono, strateginya bagaimana dan lain-lain kita akan bicarakan pada kegiatan Pak praobservasi ini. Itu Pak. Oke. Nah, baik Pak Yono. Kalau boleh saya tahu materi apa yang akan diajarkan Pak Yono pada kegiatan pembelajaran? Oke. Besok saya akan melakukan pembelajaran matematika. Iya, begitu ya Bu Ika ya. Terus materinya yaitu tentang jaring-jaring kubus Bu Ika. Oke. Jadi Pak Yono besok akan mengajar mapel matematika dengan materinya kubus dan jaring-jaring kubus. Begitu nih Pak. Nah, baik. Kemudian tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai dalam pembelajaran besok? Iya. Adapun tujuan yang akan saya sampaikan atau berikan kepada murid yaitu tentang apa? Setelah mengamati kubus yang ditampilkan, harapannya nanti murid-murid kelas 5 itu mampu menyimpulkan, mendefinisikan tentang kubus dan bangun atau bagian-bagian kubusnya dengan baik dan benar. Itu Bu Ika. Jadi nanti yang Pak Yono harapkan dalam tujuan pembelajaran besok itu adalah murid-murid mampu menyimpulkan dan mendefinisikan tentang kubus dan bagian-bagiannya. Itu Pak Yono. Oke, baik. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Pak Yono sudah pasti melakukan persiapan ya Pak ya sejauh ini. Nah, kalau boleh saya tahu sejauh ini apa saja sih persiapan Pak Yono untuk pembelajaran besok? Untuk pembelajaran besok, saya sudah merencanakan pertama yaitu RPP lah ya Bu ya. RPP, terus besok saya sudah menyiapkan seperangkat pembelajaran ini, terus bentuk lagi media seperti LKPD ataupun evaluasinya nanti yang akan saya tuangkan untuk pembelajaran besok itu Ika. Kalau saya lihat ini RPP-nya sudah lengkap sekali nih Pak. Nih tujuan pembelajarannya sudah betul, sudah terkandung ABCD, kemudian sampai dengan lampiran. Ada kegiatan diferensiasi juga ya Pak ya? Ya. Sampai dengan instrumen penilaian sudah ada, refleksi sudah ada. Wah, ada pemetaan belajar juga sesuai profil belajar murid. Wah, luar biasa ini kalau dikembangkan. Benar-benar terlaksana besok ya Pak ya. Nah, saya jadi nggak sabar ini untuk supervisi besok. Pastinya anak-anak akan antusias sekali. Nah, baik Pak Yono. Kemudian dari apa yang Pak Yono sampaikan tadi, area pengembangan apa yang hendak dicapai Pak Yono dalam pembelajaran?
ya nanti diharapkan anak-anak itu bisa mampu di dalam setelah adanya pembelajaran tersebut, nanti anak bisa mempraktikkan di dalam kehidupannya terkait dengan kubus ataupun jaring-jaring yang akan nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak tersebut kelaknya gitu Bu. Jadi tidak cuma untuk saat ini saja ya Pak. Jadi kedepannya bisa dikembangkan dalam konteks kehidupan sehari-hari anak. Luar biasa sekali. Jadi Pak Yono benar-benar di sini memikirkan konsep ini tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk jangka panjangnya. Anak bisa nanti menerapkan konsep itu dalam kehidupan sehari-hari. Gitu nggih Pak? Wah, bagus sekali. Nah, kalau setelah tahu area pengembangannya apa, di sini pasti Pak Yono punya strategi khusus ini untuk pembelajaran besok supaya berjalan dengan lancar. Nah, bisa diceritakan secara detailnya kurang lebih bagaimana nih strategi, bisa metode pembelajaran yang akan digunakan besok. Oke. Jadi begini Bu, murid saya kebetulan itu beragam sekali. Ada yang gaya belajarnya itu ada yang sukanya melihat ataupun mendengar gitu ya Bu ya. Nah itu nanti anak-anak akan saya petakan yang sukanya dengan audio ataupun kinestetiknya. Nanti akan kami bagikan tersebut sehingga nanti kebutuhan anak bisa terpenuhi semuanya. Harapannya seperti itu sesuai dengan keinginan anak sehingga anak tersebut itu mudah-mudahan tidak bosan ataupun jenuh dengan pembelajaran tersebut. Bagus sekali Pak Yono. Jadi saya lihat di sini tadi Pak Yono sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, gitu ya Pak. Dari anak yang beragam itu Pak Yono berusaha mewujudkan kebutuhan murid, alhamdulillah seperti itu. Ya, di sini saya sudah lihat ada pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Nah, luar biasa sekali strateginya Pak Yono. Saya jadi semakin tidak sabar untuk melakukan observasi besok ini. Nah, semoga apa yang Pak Yono rencanakan saat ini, apa yang Pak Yono sudah rancang dalam perangkat pembelajaran besok bisa terlaksana dengan lancar. Juga yang pasti nanti setelah observasi kita juga akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya, terkait mana yang belum terlaksana ataupun mana yang sudah terlaksana, seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk pelaksanaannya kira-kira Pak Yono kapan ini untuk siap di supervisi? Besok Bu. Besok ya Pak ya. Siap ya Pak ya. Nah, ya alhamdulillah. Baik Pak Yono, kita sepakati bersama nih Pak ya, bahwa tadi kita sudah berbincang-bincang, kita sepakati bersama bahwa observasi akan kita lakukan besok. Kemudian area pengembangannya juga tadi sudah Pak Yono jelaskan seperti secara detailnya, itu yang akan besok menjadi catatan-catatan saya dalam kegiatan observasi yang pastinya nanti akan menjadi catatan khusus lah seperti itu, area pengembangannya itu terlaksana atau tidak pada saat observasi begitu. Kemudian semoga apa yang sudah direncanakan tidak ada halangan suatu apapun ya Pak ya. Barangkali nanti masih ada yang perlu dipersiapkan, saya siap membantu Pak Yono. Oke, dengan senang hati sekali jika nanti ya Bu Ika masih ada beberapa suatu peralatan yang masih kurang ya Bu Ika ya, terutama peraga, dan nanti dengan senang hati yang dilaksanakan Bu Ika berkenan untuk membantu saya dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan senang hati kami terima. Terima kasih, kita kerjasama saja ya Pak ya, barangkali saya bisa membantu, ada suatu hal yang bisa saya bantu nanti saya bantu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yono, semoga lancar untuk kegiatan besok. Oke. Demikian kegiatan kucing untuk supervisi akademik pada tahap pra observasi yang saya lakukan dengan Bapak Yono Febriawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Oke, lawan kita bagaimana? Depan dulu. Semangat, semangat dulu. Sehat. Yes. Oke, 1, 2, 3. Oke, semuanya sudah sehat. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa ya? Gimana? Oke, ada yang tahu? Sakit nggak apa-apa. Jadi hari ini 15 anak yang tidak masuk 1 ya. Kita doakan mudah-mudahan Anda nanti cepat sembuh gitu ya. Nanti untuk mengawali kegiatan hari ini kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya ke depan mimpin doa kumpit ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk mengawali juga kita berikan dulu semuanya yang berdiri. Biasa ya. Kita nyanyikan dulu lagu dari Sabang. Apa ya? Apa? Posisinya yang gimana? Siap nih? Tangan di atas meja. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih untuk baik. Oke, tadi kita sudah awali dengan doa, terus presensinya juga sudah, terus memberikan semangat, terus kita awali juga dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu nasional. Nah, sekarang, oke, hari ini Pak Guru akan mengajar kalian tentang apa? Pelajaran di situ ada pembelajaran jaring-jaring, kubus, dan juga bangun rumah. Ada yang sudah tahu apa itu bentuk ruas ini berbentuk apa? Kubus. Iya. Terus ada lagi? Persegi. Apalagi benda-benda yang terbentuk seperti itu. Apalagi contohnya? Oke, ada lagi. Nah, tempat di sini ada tempat pensil ya, yang ini berbentuk kubus. Nah, dari itu nanti kalau kita upas mana tentang itu semuanya. Jadi sebelumnya Pak Guru ingin tahu ya, kita belajar bersama tentang kemampuan kalian seperti apa. Oke, Pak Guru ada punya gambar. Gambar apa ya namanya ya? Gambar apa ya? Jadi ya. Wah, apa lagi sih? Apa lagi? Pak Guru boleh minta bantuan nggak sama saya? Siapa yang akan membantu Pak Guru? Mungkin bisa Nara, April mesti, ya April. Oke, pertama April. Ini
Pak Guru tolong pasangkan gambar ini ya. Di sini coba di sebelah kanan sudah ada. Tinggal seperti itu. Oke. Ya. Satu lagi, siapa ayo? Begini. Oke. Terakhir yang satu. Satu. Sini. Oke. Baik. Tadi temanmu sudah menempelkan suatu gambar atau lambang gitu pertama dibaca yuk. Terus apa sih artinya itu semuanya ya? Ada yang menggambar seperti ini. Tadi sudah ada simbol-simbolnya. Ini menggambarkan adalah gaya belajar kalian. Jadi Pak Guru di sini bebaskan kalian itu memilih bagian yang mana. Oke? Ya? Gitu ya. Jadi nanti Pak Guru sampaikan, silahkan kamu tulis sesuai dengan keinginan kamu, ya. Misalkan kamu pilih yang bagian visual, silahkan kamu tuliskan di situ ya. Bisa tulis nama kamu. Nanti akan dipeta-petakan pemetaan berdasarkan gambarnya. Ya. Ya, pakai pensil, boleh. Yang sudah terima bisa langsung ditulis nama. Terus pilih ditempelkan di bawah gambarnya ya. Panjang boleh, pendek boleh. Ya. Tadi kan? Nah, ya. Itu apa? Jangan langsung tempelkan, ya sudah. Oke. Mana? Oke. Yang sudah langsung bisa ditempelkan di situ. Ya. Oke. Lawannya. Gak usah berebut, gantian aja. Yang sudah tempelkan langsung ke tempat duduknya. Itu jatuh siapa ini? Ya. Langsung ke tempat tulisnya. Silakan yang sudah ke tempat duduk. Iya. Oke, sudah semua? Apakah sudah tuliskan semuanya? Sudah. Oke, Pak Guru minta bantuan lagi. Boleh? Boleh. Nah, coba masuk ke sini, Pak. Oke. Pak Guru minta tolong bacakan bagian yang visual. Ya, baca. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Bagian yang visual ada Lutfi, Isti, Nara, apa? Ini namanya Kavi. Ya, tulisannya bagus sekali. Jadi Pak Guru baca. Ya. Apa? Terus satu lagi kita bantu apa lagi? Yusuf, coba Yusuf. Silakan bagian yang mau dicari. Ya, terima kasih tepuk tangan lagi. Ya, ada April, Alif, Safa, Yusuf, dan Rosid. Yang terakhir minta bantuan Elvin. Jangan termenung saja. Senyumnya mana? Yuk, baca. Iya, terima kasih tepuk tangan. Jadi, oke, ada Angga, Radit, Elik, dan Haikal. Salah satu yang sedang sakit. Oke, anak-anak
satu. Jadi kalian sudah memilihkan salah satu gaya belajar. Pak Guru akan berusaha menyesuaikan gaya belajar kalian, gitu ya. Nah, di sini, oke, pelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa? Jari-jari kubus. Baik, masuk bagian yang kedua. Nah, sekarang, sebelumnya itu ada suatu tujuan. Tujuan apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Atau materi itu apa tujuannya? Bisa dibantu lagi? Boleh ya? Kita tolong terus ya. Oke ya. Apa yang coba tujuan yang pertama apa ya, Pri? Mulai penjelasan dulu. Ulangi lagi coba. Melalui penjelasan dulu. Mampu memahami mereka. dan Iya, yang pertama Pak Guru bilang ya, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami aneka bentuk dari jari-jari kubus. Yang kedua, relawan. Siapa lagi? Haikal. Oke. Berbagai. Oke, melalui berbagai latihan, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jari-jari kubus. Inilah anak-anak tujuan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Ya, jadi tujuannya ada dua. Kalian di sini nanti setelah Pak Guru menjelaskan, diharapkan nanti kalian bisa membentuk suatu jari-jari kubus melalui berbagai latihan siswa menyelesaikan masalah-masalahnya. Oke, coba jadi masuk dari itu. Oke, dengan demikian nanti setelah itu ya, setelah itu bersama dengan hal seperti itu, nanti kita lanjut ke sini. Oke, bagian yang ketiga. Ya, oke. Mulai dari awal, Pak Guru di sini punya banyak sekali barang-barang bawaan, ya. Dibentuk dengan jari-jari bangun. Nah, ini sebelum ini adalah bentuk daripada jaring ataupun lagi bentuknya. Nanti ada bentuk apa namanya? Kerucut. Terus ini kampung, ya. Terus ini lagi apa sama? Sama ya. Terus ini lagi Dimas. Oke, pintar ternyata Pak Guru. Terus yang ini? Iya, nah, di situ ada yang dinamakan lingkaran. Dari situ ada sebelum membentuk suatu bentuk kubus, ya, kerangka. Nah, ini namanya ada. Ya, di sini ada jari-jarinya. Ini namanya apa? Ya, rusuk. Ya, di bagian dari ini rusuk. Terus nanti kalau di sini bagian apa? Titik sudutnya. Jadi situ nanti kalian bisa melakukan hal seperti itu. Jadi sebelum ada namanya bentuk suatu kota itu, kalian ada yang namanya ada seperti itu, namanya suatu jari. Di sini ada apa? Ada sisi, ada alas, ya, alas kebon, alas rumah tangga seperti itu. Jadi apa yang dapat Pak Guru sampaikan di sini atau bentuk-bentuk yang dilihat dengan kalian, cuma bisa kamu berikan dulu bahwa penasaran. Ya, kesana lagi. Saya punya, ya, rangkaian dulu sehingga nanti akan terbentuk namanya jari-jarinya. Oke, bisa diamati di situ. Jangan. Oke. Bisa di situ. Coba Pak Guru bantu lagi membuat suatu jari-jarinya.
Apa bisa? Sini Pak, sini. Untuk cepat dulu. Sini. Pegang dulu kedua-duanya. Pegang satu. Ini namanya apa nih? Terus pegang. Nah, supaya tidak kita berat, maka itu harus digabungkan, gitu ya. Digabungkan. Oke, dibantu. Dibantu supaya tertutup. Ya, pasangkan. Satu lagi. Yang lain bisa akan bentuk seperti ini. Jadi apa yang nanti akan disampaikan atau yang dibuat oleh temanmu akan apakah bisa berbentuk seperti jari-jari yang dipegang oleh Pak Budi tadi? Ada. Oke. Sambil memperhatikan temanmu mengerjakan karya di sini. Ini ada namanya balok. Terus balok lagi banyak sekali bentuk yang ada atau kita terapkan di sini. Bisa ya? Bisa. Banyak sekali. Kok kelihatannya udah semangat nih? Sekarang ya? Atau asik melihat temanmu sedang merangkai jari. Situ. Atau mungkin dibantu yang lain. Lihat bantu. Bisa? Oke, sambil dilanjutkan di sini. Nah, lalu apa itu? Bisa ya? Coba. Ya, bisa ya? Tambah lagi satu lagi, ini Pak. Oke, sini. Masih satu lagi. Iya. Oke, siap? Oke, teman-teman. Tepuk tangan untuk teman kita. Nah, ternyata temanku sudah bisa. Jadi Pak bukunya 2 ya. Ini namanya suatu jaring. Kalau begitu, apa sih yang dinamakan kubus itu? Ada yang bisa jawab? Iya, jadi kubus itu dari ini rusuk tadi panjangnya sama. Jadi antara panjang sisi ya, ini sisi ya, sisi. Terus di sini juga sisi pokoknya di sini. Kalau begitu di sini ada berapa rusuk kalau begitu? Hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana? 7. Berapa? Berapa ya? Coba itu lagi. Yuk. Coba sini bantu Pak Guru. Berapa? 12, 8. 2 berapa? 12, 8 siapa? Enggak jadi. Ya. Jadi itu ya. Dari sisi-sisinya ada berarti kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi. Ingat kalau persegi berarti semuanya panjangnya sama. Oke, begitu ya. Ini prakteknya sudah kita lalui tentang kegiatan ibu. Nah, dilanjutkan coba. Tadi sesuai dengan pembelajaran itu tadi, di mana kita lanjut di sini. Setelah kita mengetahui pengertian dari kubus, lalu kita bahas tentang sifat-sifat kubus, ya.
Apa? Sifat-sifat khusus. Apa saja? Kubus memiliki 8 titik sudut. Terus? Kubus memiliki 12 unsur yang sama pada. Nah, Kubus memiliki 6 sisi yang sama. Berat sudut antara unsur yang berhubungan adalah 90. iya, sudah merupakan derajat ya. Tentunya itu. Jadi itu merupakan salah satu sifat kubus, yaitu sebagai bentuk kubus memiliki tadi apa berapa titik ya? Kita hitung dulu. Titiknya berapa nih? Titiknya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. berapa ya? Terus memiliki tadi ada yang menjawab 12 musuh, ada yang 8. Ternyata kalau sudah dihitung seperti ini, jadi ketemu. Paham kan? Jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, nanti biar fokus memiliki berapa? 6 sisi. Ya oke, kita hitung bersama-sama. Ternyata ya 1, terus 2, 3, 4, 5. Betul? Besarnya sudut antara adalah 90 derajat. Oke. Nah, ini contoh daripada bangun ataupun kubus yang ada di situ. Nah, setelah itu nanti setelah kalian mengetahui tentang adanya apa bentuk kubus, terus apa lagi? Panrusuknya ada berapa, sisinya ada berapa. Setelah itu kita akan mengetahui tentang gambar seperti itu. Namanya jaring-jaring yang telah sama dengan yang digambar di situ. Oke? Oke, kok kelihatannya kurang banyak? Oke, cuma kecil semua, kecil. Coba kita gunakan yang relaksasi, bayangkan yang beda. Atur nafas terlebih dahulu. Satu contoh hasilnya. Olah serta apa? Ya. Lagi, balik ya. Ulangi. Bayangkan yang beda ya. 1, 2, 3. Yuk. Dan berat. Ya. Gimana pelan-pelan, jangan lirik dengan temannya, nanti tersinggung terus ya. Ulangi lagi ya. Enak. Nah, kalau misalnya Pak sebenarnya oke? Oke, tenangkan dulu, tenangkan ya. Coba bayangkan yang indah dulu supaya kamu jangan mirip Pak dulu, nanti kelihatan lupa dari sini. Lihat lucu ya. Udah fokus? Belum bisa fokus. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini kalau pusing saja, pelan-pelan. Coba ulangi. Ini adalah ternyata penetralisirnya masih kurang berhasil, gitu ya? Iya. Kalau lucu senang sih itu baik, tetap baik. Coba ulangi 1, 2, 3. Ya, tidak fokus, bayangkan, relax, tenangkan, tidak fokus, berkanannya, tutup. Bisa? Kembali ya. Lagi-lagi di situ. Nanti ada lagi. Ya. Oke, kita lanjut. Di dalam suatu perhatikan. Di dalam suatu jaring-jaring ternyata banyak sekali polanya. Bentuknya. Apa tunggal?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini saya contohkan hanya 11 pola. Sebenarnya banyak sekali, oke? Dan dari sini pola-pola tersebut nanti coba kamu terapkan, oke? Terapkan tadi, ya, terapkan sesuai gaya kamu. Misalkan caranya seperti apa adanya, coba lihat dulu bentuknya, pola-polanya. Nah, lanjut di sini setelah kalian melihat pola tersebut, nanti menakar mereka. Lalu coba ikuti situ, ya. Pola-polanya sudah diamati. Coba dari Elin maju, perhatikan 5 menit saja. Maju. Ya, perhatikan itu polanya itu. Iya. Ini. Iya. Maju dapat kita. Cuma aja nggak apa-apa. Ya. Nah, itu ya. Coba lagi. Angga. Nara. Oke. Ya, sudah dilihat semua ya. Dan bisa kamu tentukan bentuknya ataupun banyak sekali cara-caranya. Oke, Kak. Tahukah kamu ya? Kembali sini tadi. Kamu apa yang dimaksud dengan jari-jari kubus tadi sudah ya? Jari kubus adalah bidang. Ya. Beragam variasi perangkat yang dapat bagian-bagian kubus atau berapa bulan. Perhatikan bahwa jari-jari kubus sisi suatu kubus jadikan ya ini ada hubungannya dengan ini ya. Ini jadi jari-jari kubus itu akan beragam variasinya, banyak sekali variasinya ya. Nah ini nanti sesuai dengan kebutuhan kamu yang dengan sesuai ini nanti akan saya bagikan bentuknya. Silahkan kamu bisa ya. Tugas dari bentuk nanti akan membentuk, kalian akan praktek langsung. Halo. Halo. Pak Guru punya lembar ini ya. Nah, tugas kalian nanti membentuk jaring. Coba setelah itu yang sesuai dengan kebutuhannya tujuannya bisa dilihat. Terus untuk yang satu tadi tujuan terakhir harus angkat teks bukunya tapi itu gambarnya. Polanya silakan kamu pilih. Ya. Gunting lu. Semuanya sudah praktek. Berhenti, Pak. Ya. Biru. Kuning. Kuning biru. Oh, merah. Kuning bulan lagi. Nama aja sama saja. Nah, merah. Merahnya lebih, Pak. Bis. Yang penting nantinya produknya. Oke, siap? Siap ya? Oke. Yang pertama, Pak Gurunya gunting nanti bisa di gantian ya. Sudah siap? Coba
bagian yang mana yang akan kau bantu? Diberi tanda dulu. Oke? Diberi tanda dulu mana yang harus dipotong. Misalkan kamu silakan. Tanda dulu. Ya, silakan kamu pilih sesuai dengan keinginan kamu, ya. Polanya banyak. Ya. Nanti setelah itu akan kita setelah dibuatkan nanti akan kita bentuk seperti ini. Ya, 1, 2, 3 mulai dari sekarang praktek ayo. Ini yang mana? Kapan habis? Gak apa-apa nanti ya. Nanti mana yang setelah ini? Ya, mulai buat. Yang ya, yang kita lihat dulu mana yang harus dipotong. Bisa dilakukan tidak nanti kurang lebih. Mana yang dipotong? Bentuknya ada, silakan tinggal pilih. Sesuai garisnya itu. Ya? Ini sudah serius nih? Oke. Nanti ada juga bentuknya, oke? Pak Guru beri contoh. Setelah hasil kalian nanti akan dipotong seperti ini, ya, akan membentuk bangun seperti ini. Silakan kalian tentukan mana yang harus kamu bentuk. Ya, pilih. Yang mana? Bisa? Buka dulu. Ada yang mengalami kesulitan? Ada yang sulit kan? Belum. Masih ya belum bisa. Oh ya, silakan. Sini bawa ke depan. Ya sudah. Oke. Bagi yang sudah di sini pojoknya kalau sudah membentuk pojok-pojoknya, ya, dikasih ini. Ya, bentuknya beda ya. Oke, kita kalau sudah supaya nanti akan membentuk tarikan seperti ini. Tarik benar. Coba. Ini letak sini nggak apa-apa. Kira-kira mau mana yang akan diletakkan? Oke? Alasnya mana? Tentukan dulu alasnya. Kondisi alas. Alas. Ya, tentu dulu, dibalik dulu ya. Mana yang potong disegang-segang jadinya nanti kurang baik. Nah, mana yang potong?
Hebat semuanya ya. Oke. Sekarang pasti pertanyaannya. Bagaimana ya? Setelah kalian tadi, halo. Setelah tadi mempraktekkan, mempelajari tentang apa tadi? Kubus, terus diawali dari jaring-jaringnya, terus mengenal polanya, terus terakhir adalah produk, yaitu membuat suatu jaring-jaring kubus yang pada akhirnya membentuk suatu rambut kubus. Bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran ini? Apakah ingin seperti ini lagi? Ingin ya? Nah, ternyata matematika tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Iya ya? Iya. Apa terus selanjutnya? Bagian mana yang paling menarik? Membuat apa? Dan yang paling menarik itu adalah tentang apa tadi? Apa? Yang menarik? Kubusnya seperti itu. Nah, apa yang paling menarik apa? Putihnya itu, ya. Terus memasukkan jarumnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Menurut kamu, ya, menurut kamu atau dengan kalian sendiri, ya, apakah bangun atau yang ada jalan-jalan itu penting? Penting. Digunakan untuk apa kira-kira? Iya, untuk menambah pengalaman di dalam kehidupan ada nggak kira-kira kalau seperti itu? Ya, contohnya apa? Nah, rumah butuh apa? Iya, ada juga nama blok ya, ya paving dan sebagainya. Oke, untuk itu jadi kesimpulannya di dalam pembelajaran kali ini dan bahwa kubus sangat berguna bagi kehidupan kita dan terdiri dari bagai saja tadi, ada rusuknya, alasnya, dan titik sudut. Oke, yang sebagai menurut bagaimana perasaan kamu, Pak Guru sudah pasangkan. Silahkan seperti tadi ya. Ini ada gambar. Ini namanya apa? Kalian pasti sangat familiar dengan gambar-gambar seperti ini. Wah, ini sangat paham. Apa is? Apa? Pak Guru kalah dengan kalian. Itu namanya gambar perasaan yang menunjukkan perasaan seperti itu. Ya, silahkan kalian pilih. Nanti seperti tadi, refleksikan, ya. Tapi misalkan saya bahagia, tubuhnya apa? Ya, jelaskan tadi. Ya. Sesuai dengan hati yang kamu rasakan saat ini. Kalau misalkan kalau langsung caranya di emosinya perasaannya. Yang sudah langsung jangan berubah.
ya. Pada hari ini sedih. Nah sekarang yang ini banyak banget nih. Ada rute lagi. Ini tandanya apa? Senang atau bahagia. Ini ada tanda buku berapa lagi yang kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anak yang menyatakan bahagia. Ada 2 anak yang paling bahagia atau senang, yaitu satu sama nih. Eri dan Angga. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Berarti hari ini tidak ada yang sedih ya? Tidak ada, semuanya bahagia dan senang. Itulah anak-anakku sekalian yang hebat. Pelajaran kali ini tentang jaring kubus. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk masa depan kita di hari kehidupan kita dari kehidupan. Untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan kali ini, ya, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatian dan perhatiannya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini luar biasa tuh. Semangat dan Semangat ya Pak, selalu semangat. Ya. Terima kasih Pak Yono. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan teaching untuk supervisi akademik tahap pasca observasi. Di mana kemarin kita sudah melakukan observasi ya Pak. Iya, ya. Sudah sebagai supervisor untuk menemani Pak Yono dalam kegiatan belajarnya seperti itu ya Pak ya. Nah, adapun tujuan dari percakapan kita kali ini adalah untuk merefleksi apa yang sudah dilaksanakan Pak Yono dalam pembelajaran kemarin. Kaitannya nanti diharapkan dengan adanya kegiatan pasca observasi ini nanti bisa menjadikan sebuah perbaikan pembelajaran untuk Pak Yono, sehingga kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Yono akan semakin meningkat kualitasnya. Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Yono, berdasarkan hasil analisis data kemarin, setelah saya mengobservasi Pak Yono, pembelajaran yang luar biasa sekali. Anak-anak sudah antusias sekali Pak mengikuti pembelajaran Pak Yono. Terima kasih Bu Ika. Iya, dan itu ada beberapa kelebihannya seperti itu ya Pak. Pak Yono juga bisa mengaktifkan murid. Nah, kalau saya lihat dari pembelajaran kemarin, apa yang sudah menjadi area pengembangan Pak Yono, di mana Pak Yono itu berusaha untuk supaya anak-anak itu paham dengan dan mampu menyimpulkan apa itu kubus beserta bagian-bagian kubus, serta mampu dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah luar biasa sekali, sudah tersampaikan. Namun ada sedikit yang masih perlu diperbaiki dalam hal pembelajaran diferensiasi itu ya Pak ya, dimana mungkin dalam pembelajaran kemarin agak masih kurang terlihat pembelajaran diferensiasinya. Kaitannya di sini anak setelah dipetakan itu harusnya dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil untuk memudahkan kita dalam memberikan konten ataupun dalam memberikan diferensiasi proses itu sendiri, supaya nanti per kelompok itu ada penanganan sendiri-sendiri. Itu dari saya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi Pak. Barangkali nanti ada refleksi lain dari Pak Yono gitu.
ya. Nah, baik Pak Yono. Kalau dari Pak Yono sendiri, kira-kira tujuan dari percakapan kita atau apa sih yang diharapkan dari percakapan kita hari ini? Ada nggak Pak? Begini Bu Ika, terima kasih ya. Adapun yang dapat kita sharing-sharing aja dulu ya. Barangkali nanti pada saat kemarin waktu saya melaksanakan pembelajaran ada yang kurang atau di sisi mana kita sharing-sharing ya. Jadi kalau saya tangkap dari percakapan kita kali ini, Pak Yono mengharapkan bahwa ada berbagi pengalaman. Iya betul. Gitu, Pak ya, terkait mana yang masih butuh perbaikan atau mana yang sudah baik, nanti kita akan sama-sama cari solusi untuk meningkatkan seperti itu. Nah, saya ingin tahu perasaan Pak Yono bagaimana setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ya. Pada awalnya perasaan itu penuh dengan retorika dari bagaimana itu apakah saya mampu untuk melaksanakan pembelajaran tersebut begitu ya Bu Ika, dari persiapan sampai alat peraga dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya melaksanakan lega rasanya Bu, luar biasa. Saya merasa plong walaupun nanti hasilnya seperti apa, seperti tadi awal kita sharing begitu ya Bu. Gitu. Pokoknya perasaan waktu setelah melaksanakan itu lega pula, intinya lega, senang. Jadi ada perasaan lega ya Pak, Iya, betul. setelah melakukan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran yang buat Pak Yono. Ternyata di situ juga ada perbedaan ya Pak dari pembelajaran sebelum-sebelumnya ya Pak ya. Tidak jelas sekali ada perbedaan yang dimana itu yang dulunya menggunakan RPP biasa ya Bu Ika ya. Tetapi setelah kita kembangkan berupa diferensiasi anak-anak kok kayaknya ada sedikit perbedaan. Disitulah kita itu ditutup menampilkan untuk yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya anggap Bu. Betul sekali. Jadi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi itu anak-anak kemarin terlihat sangat antusias sekali Pak mengikuti pembelajaran. Mereka mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan apa ya Pak, belajar mereka sih. Jadinya ada ketertarikan sendiri dari mereka untuk mengikuti pembelajaran. Nah, setelah ini apakah rencana pengembangan kemarin kan ada rencana pengembangan Pak Yono, area pengembangannya jadi kembangkan. Nah, kira-kira dari pembelajaran kemarin itu apakah area pengembangan yang Pak Yono sampaikan kepada saya itu sudah terlaksana? Sudah Bu. Sudah perencanaan itu aktif pengembangan kemarin kan sudah berdiferensiasi. Kita insya Allah akan menerapkan suatu pembelajaran bermodel KSE Bu. Iya, KSE itu tujuannya nanti supaya itu anak lebih berkonsentrasi, kita mengenali anak sesuai dengan bakatnya, minatnya. Kita paham ya, kita tahu bahwa anak itu memiliki suatu perbedaan yang beragam itu ya Bu ya. Ada yang senangnya dengan pahamnya itu dengan metode gambar-gambar ya. Terus ada yang senangnya hanya cuma melihat. Terus hanya ada yang sukanya itu hanya mendengarkan saja. Jadi kebalikan itu. Nah di situ nanti harapan pengembangannya itu sekitar itu Bu. Ya. Ya Pak ya, dimana kemarin kalau saya lihat Pak Yono juga menyisipkan KSE di situ, anak diajak untuk teknik stop begitu ya Pak ya. Di situ anak-anak menarik nafas dalam-dalam untuk supaya anak berkonsentrasi, lebih fokus dalam pembelajaran lagi. Itu sudah bagus sekali untuk dilaksanakan Pak Yono. Ya menurut saya juga area pengembangannya sudah tercapai kemarin ya Pak ya. Nah kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah dalam pembelajaran kemarin tujuan pembelajaran Pak Yono sudah tercapai? Sudah Bu. Iya sudah Bu. Nyatanya anak-anak bisa antusias, terus hasilnya pun juga memuaskan lagi ya. Artinya anak-anak itu memiliki merasa kebebasan untuk memilih metode yang
mereka senangi atau kesukaannya itu sudah terpenuhi. Jadi misalnya seperti gaya-gaya belajar tadi yang saya sampaikan, bahwa ini loh saya sukanya itu melihat aja Pak, ternyata cukup hanya melihat dari video. Terus saya sukanya itu mendengarkan Pak, ya terjadi situ. Jadi ketika komponen itu anak-anak bisa terpenuhi semuanya. Jadi senangnya sesuai dengan pengembangan anak tersebut. Saya berusaha seperti itu. Kalau boleh tahu kemarin kan tujuan pembelajarannya itu kaitannya dengan kubus nih Pak. Ya, nah kemarin kalau saya masih ingat, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana ketika murid dapat menyimpulkan definisi kubus dan bangun bagian-bagian dari bangun ruang kubus gitu. Itu juga sudah tercapai Pak Yono? Sudah. Ya sudah, nyatanya setelah kemarin dari awal saya bawa namanya praga yang dibuat di mana itu menggunakan jaring-jaring kubus. Anak-anak saya suruh menentukan titik sudutnya di mana, terus rusuhnya di mana, sisinya dan sebagainya. Ya ada sih, hanya 1, 2, 3 anak yang belum paham. Nah ini PR tidak lanjut kita, tetapi secara keseluruhan anak-anak memahami dan tertarik. Ternyata dengan pembelajaran seperti itu anak cenderung malah ya kelihatannya heboh, kelihatannya liar, tetapi anak itu memiliki kebebasan yang luar biasa juga. Jadi berusaha seperti itu juga. Situ anak ada antusias belajar karena mereka belajar dengan gaya mereka masing-masing, mereka bebas memilih lah seperti itu ya. Ada yang auditori, kinestetik, maupun ada yang visual kemarin ya Pak ya. Gitu. Nah baik Pak, mari kita identifikasi bersama. Nah, dari pembelajaran kemarin menurut Pak Yono sendiri, apa kelebihan dari pembelajaran yang Pak Yono praktikkan kemarin, dan jika ada kekurangan apa juga kekurangannya Pak Yono jelaskan? Oh iya, makasih juga. Kelebihan dari pembelajaran yang telah saya sampaikan kemarin itu yang pertama, anak-anak jauh lebih semangat bukan. Terus yang kedua ada penyegaran. Yang dulunya anak itu cenderung biasanya untuk yang penggunaan RPP hanya semuanya misalkan kita kasih 10 soal misalkan berikan itu monoton itu semuanya. Jadi anak yang belum tahu ataupun bukan hanya sekedar silahkan kerjakan itu kayaknya kurang semangat. Dia kalau anaknya itu yang cerdas dan lain sebagainya, tapi mohon maaf apabila yang kurang itu cukup kesulitan. Lah itu kelebihannya juga itu anak-anak itu termasuk dengan pembelajaran seperti itu anak ternyata lebih semangat. Nah, ada pun kekurangan kemarin, kekurangannya yang saya terapkan yaitu tentang membentuk model bentuk-bentuk kubus. Yang awalnya saya kasih LK gitu ya Bu Ika ya. Saya kasih LK lembar kerja ataupun LKPD yang seharusnya saya lakukan. Silahkan anak-anak buat pola jaring-jaring kubus. Ternyata di situ saya malah kesalip Bu Ika. Anak-anak langsung membuat produknya gitu loh. Jadi bentuk polanya ada yang terrelatif di situ. Jadi tanpa anak membuat pola dulu ya, pola jaring-jaring kubusnya, malah langsung membuat suatu produk yang utuh langsung jadi. Yang ketiga kalinya, yang awalnya harus saya petakan sesuai dengan minat bakat siswa ya, yang auditori, kinestetik dan lain sebagainya. Pada endingnya terakhir malah hanya satu produk yang jadi Bu Ika. Jadi semuanya seragam. Itu menjadi kelemahan saya di dalam menerapkan pembelajaran tersebut. Dan untuk itu mungkin Bu Ika bisa memberikan suatu gambaran atau solusi supaya nanti arahnya itu tepat. Kalau bisa saya tangkap lagi dari Pak Yono itu kelebihannya adalah murid itu semakin semangat ya Pak dengan pembelajaran diferensiasi kemarin.
kemudian ada hal apa penyegaran lah intinya, kayak ada metode baru atau model pembelajaran yang baru yang mungkin mereka belum pernah dapatkan sebelumnya. Nah, kemudian untuk kekurangannya yang perlu ditingkatkan lagi dari Pak Yono tadi menjelaskan bahwa ada bagian alur RPP yang terlewatkan seperti itu yang harusnya mungkin anak belajar pola dulu tapi ternyata langsung buat model produknya langsung. Kemarin buat kubus yang bisa ditarik-tarik itu ya yang sedang viral saat ini, bagus sekali, itu sesuatu hal yang baru yang nah itu dia yang membuat anak-anak itu tertarik, makanya semuanya wah pengen buatnya seperti itu ya. Nah untuk dari saya ketika mungkin supaya anak itu ada perbedaan produk di sini, mungkin Pak Yono bisa memberikan beberapa alternatif pilihan gitu ya. Ya betul. Jadi ketika anak setelah dikatakan tadi kan kita kan otomatis membuat membagi konten-konten itu berdasarkan belajar ya Pak ya. Kemudian produknya juga kita beri pilihan, baik itu apakah itu cuma menggambar saja ataupun mungkin dalam bentuk gambar kemudian digunting, cukup digunting saja, tempelkan di kertas, mungkin itu alternatif kedua. Alternatif ketiga seperti Pak Yono kemarin membuat kayak model dari bangun kubus yang sudah ditarik-tarik itu pun anak juga diberi kebebasan untuk membuat sesuai pola yang mereka sesuai pola yang mereka inginkan. Itu juga kebebasan. Sebenarnya kemarin kalau saya lihat Pak Yono sudah memberikan pilihan beberapa pola. Ya, betul. Tapi anak cenderung melihat contoh yang Pak Yono berikan gitu ya? supaya lebih gampang menggambarkan saya maunya yang kayak Pak Yono aja yang lebih gampang. Kalau bikin yang lain saya susah membuatnya, ini ditariknya di jarum yang sebelah mana seperti itu. Yang saya lihat kemarin seperti itu. Nah, mungkin di sini untuk supaya terlihat diferensiasi produknya ya itu tadi ada beberapa macam pilihan. Mungkin kan kemarin kalau saya lihat ada anak-anak yang tidak terlalu bisa untuk membuat model itu ya, anak-anak boleh bebas kok, misalnya cukup dengan menggambar saja ataupun cukup dengan membuat pola kemudian digunting ditempelkan di kertas. Banyak kok pola-pola yang bisa ditempelkan, jangan cuma satu misalnya. Itu masukan dari saya Pak Yono, bukan menggurui ya Pak ya, bukan ya sharing-sharing aja. Terima kasih atas masukannya. Banyak wawasan sekali akhirnya di situ. Dan itulah salah satu kelemahan awalnya dari yang RPP sudah terbentuk, ternyata di tengah-tengah itu mungkin karena itu tadi kelemahannya itu anak-anak jadi teropsi apa yang saya bawa. Jaring-jaringnya sudah bertubuh, penasaran toh Bu? Penasaran bentuknya kok seperti itu. Ternyata anak itu cenderung meniru apa yang dibuat oleh gurunya. Padahal di situ saya sudah paparkan panjang pola bentuknya, kalau nggak salah itu ada 12 ya. 12 jaring itu. Ternyata milih apa yang disampaikan kalau yang dibuat oleh gurunya. Seperti itulah anak-anak yang kadang-kadang sudah diberi pilihan, mereka tetap kadang-kadang ikut teman juga. Lanjut Pak Yono, terkait tadi ada area pengembangan dari Pak Yono yang ingin diperbaiki gitu ya Pak ya, dari hal-hal yang kurang tadi kan tentunya ingin ditingkatkan lagi. Kemudian kira-kira bisa diceritakan Pak Yono bagaimana strategi yang akan dilakukan Pak Yono supaya kedepannya itu pembelajaran yang dilakukan itu apa? Insyaallah rencana yang akan saya terapkan besok adalah yaitu tentang media, terutama media itu ya. Awalnya mungkin lebih lebih dikemas sedemikian rupa, terutama yang lebih menarik, dan saya akan membuat suatu model bentuk-bentuk bangun itu yang tidak hanya satu. Kemarin kan saya membuat satu contoh saja, walaupun di dalam pola itu ada banyak, tetapi saya hanya membuat satu sehingga anak tersebut cenderung meniru apa yang dikerjakan oleh gurunya.
Nah ke depan nanti kalau bisa nanti semuanya akan saya buat modelnya supaya nanti kemarin adalah kan dalam memasukkan benangnya itu yang cukup sulit, ini kemana dan kemana itu ternyata menjadi revisi saya kalau mengajar. Ternyata harusnya itu bukan hanya satu ya, rencana ke depan itu akan lebih buat suatu yang lebih kompleks lagi dan konkret bahwa nanti anak-anak diharapkan bisa lebih berusaha mengembangkan lagi lebih lagi ya untuk medianya ya Pak ya. Nah, ada nggak cara-cara Pak Yono misalkan untuk mendapatkan keterampilan itu dalam pembuatan media itu? Apakah Pak Yono akan belajar dari situs-situs tertentu mungkin, ataupun mungkin akan bagaimana lah kira-kira cara Pak Yono itu untuk mendapatkan informasi terkait dari pengembangan yang media yang akan Pak Yono lakukan tadi? Yang jelas yang pertama saya harus sharing kepada teman sejawat ya. Kalau dari media video dan lain sebagainya cenderung saya itu lebih suka belajar dengan orang langsung gitu loh Bu. Ya, karena ya lebih enak. Nah terutama nanti ada teman sejawat, guru itu yang nanti akan saya ajak kolaborasi lah, sharing belajar bagaimana nanti cara membuat media ataupun belajar ke depan lebih baik. Ya, mungkin Bu Ika yang akan nanti partner saya gitu lah ya. Nanti mungkin sharing bukan nanti akan mendapat masukan gini loh Pak Yono dan lain sebagainya. Bersedia mungkin juga. Insya Allah bersedia ya baik Pak. Jadi Pak Yono itu akan melakukan sharing ya Pak terkait peningkatan dari kualitas pembelajaran Pak Yono terkait dari apa yang tadinya menjadi rencana pengembangan dari Pak Yono yang masih ingin ditingkatkan lagi. Selain sharing-sharing mungkin ada lagi Pak? Pertama ya saya harus mungkin ikut lah di situ kan saya masuk ikut dalam praktisi ya, praktisi terutama kelas 5 lah ya. Nah di situ nanti kesempatan saya untuk berbagi ataupun menimba ilmu dari kelompok itulah ya. Ada kelompok guru kelas khusus untuk kelas 5. Di situ itu nanti banyak para orang-orang yang bakat di bidang. Di situ nanti saya akan menggali ataupun mencari ilmu kepada para tokoh orang-orang yang ahli di dalam bidang. Bagus sekali Pak Yono. Gitu. Saya sharing dengan rekan sejawat ya, bukan cuma saya tapi rekan-rekan sejawat lain juga pasti punya pengalaman lebih ya gitu ya Pak. Saya juga siap membantu barangkali saya bisa. Terima kasih. Kemudian tadi Pak Yono sudah menyebutkan bahwa akan berbagi juga dengan saling kolaborasi atau berbagi pengalaman praktik baik dengan komunitas praktisi di kelas 5 gitu ya Pak. Ini juga bisa dengan belajar dari PNM mungkin dari apa ya Kak? Ini tadi forum-forumnya, forum-forum bisa juga. Oke, baik Pak Yono. Nah, kira-kira kapan Pak Yono akan memulainya untuk sharing-sharing tadi untuk bertemu dengan komunitas praktisi? Kira-kira kapan? Saya rasa lebih tepat besok akan segera saya laksanakan. Terus yang pertama karena yang terdekat Bu Ika nanti akan saya share dengan Bu Ika terlebih dahulu. Oke, baik. Ya Pak, lebih cepat lebih baik ya Pak. Baik, Pak Yono akan segera ya. Kira-kira berapa lama waktunya? Ataupun mungkin ada standar waktu tertentu atau bebas? Bebas lah. Yang penting kalau saya standarnya itu yaitu tadi semakin cepat semakin baik. Semakin Jadi cepat. ya tergantung nanti penangkapan saya yang kadang cok loading gitu Bu, kadang gagal fokus sehingga kadang terlambat atau menghambat di dalam proses pembelajaran tersebut gitu. Tidak seperti itu, kalau ada orang yang loading ya Pak, kita semuanya butuh proses semuanya Pak untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Nah, kira-kira, siapa sih yang bisa menjadi sumber inspirasi atau ada siapa yang bisa menyemangati Pak Yono atau membantu Pak Yono dalam melakukan perbaikan? Sumber inspirasi saya adalah yang pertama kepala sekolah saya, terus yang kedua teman sejawat. Inspirasi saya adalah teman sejawat yang inspirasi
saling berbagi hal-hal baru mengenai perkembangan dunia ya Pak ya, supaya kita terus mengembangkan kompetensi kita untuk membawa perubahan di sekolah kita, seperti itu ya Pak ya. Nah baik, terkait dengan rencana Pak Yono tadi, adakah catatan-catatan atau jadwal tersendiri dalam Pak Yono itu akan melakukan perbaikan seperti itu? Ada deadline ataupun schedule yang saya rencanakan ya tadi dimulai dari apa, yang pertama dari diri sendiri lagi, dari diri sendiri dulu, direncanakan dengan baik itu waktunya ataupun apa, tempatnya. Rencana itu sesuai dengan jadwalnya. Kalau minggu kita harus merancang target harus selesai ataupun berapa bulan ke depan, tapi yang jelas nanti saya buat jadwalnya minimal 1 minggu lah, minimal itu harus selesai apa yang saya targetkan. Pak Yono bisa melakukan tersendiri ya Pak ya, supaya benar-benar tertata gitu ya, secara detail apakah itu sudah berhasil untuk diperbaiki atau belum dalam rangka tadi ya Pak ya, memperbaiki apa yang masih kurang, apa yang perlu ditingkatkan ya Pak ya, selalu semangat mengembangkan diri seperti itu. Kita sebagai guru muda masih perlu banyak belajar untuk mengembangkan diri dan potensi kita, itu ya Pak ya. Nah kira-kira masih ada tidak yang mengganjal di hati Pak Yono? Saya rasa enggak, Bu. Saya rasa setelah kita sharing seperti ini, apa yang menjadi apa yang selama kendala di dalam pembelajaran, insya Allah lega. Nanti seperti awal setelah praktek kita lega, setelah kita sharing seperti ini, duduk bersama, saling bertukar pikiran, tambah lega lagi Bu. Itu ya. Ya, jadi sudah tidak ada yang mengganjal gitu Enggak, Pak ya. Insya Allah. Sudah sharing-sharing. Semoga dengan adanya sharing kita membawa kebermanfaatan ya Pak ya. Amin, untuk amin. pengembangan kualitas dari pembelajaran Pak Yono. Baik Pak Yono, mari kita simpulkan dari percakapan kita sejauh ini ya Pak ya. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwa dalam pembelajaran Pak Yono tadi masih ada beberapa kekurangan dan ada juga kelebihan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Tadi dari pembelajaran yang dilakukan Pak Yono dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi, anak-anak sudah antusias, itu kelebihan yang luar biasa, itu yang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian untuk kekurangannya atau hal yang masih perlu diperbaiki lagi adalah dalam hal tadi Pak Yono agak lupa dalam alurnya ya, tadi ada yang terlupa begitu ya Pak ya. Kemudian tadi juga terlupa untuk belum membentuk kelompok kecil seperti itu. Nah ini nanti kedepannya perlu dipikirkan kembali bagaimana strategi yang bisa dilakukan Pak Yono begitu. Nah kemudian tadi juga saya tangkap bahwa area pengembangan dari Pak Yono yang ingin diperbaiki tadi juga terkait dengan strategi yang akan dilakukan Pak Yono tadi, antara lain sharing begitu ya Pak. Sharing dengan sejawat, sharing dengan rekan-rekan CIP, komunitas praktisi lain dari guru kelas 5 begitu ya Pak ya. Nah itu rencana strategi yang bagus sekali Pak Yono ya. Nah semoga apa yang direncanakan Pak Yono ini nanti dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat menghasilkan sebuah solusi dari apa yang nantinya Pak Yono harapkan itu dapat berkembang gitu ya Pak Yono ya. Nah baik Pak Yono, dari apa yang kita lakukan percakapan tadi, ada beberapa aktivitas pengembangan yang akan Pak Yono lakukan pastinya begitu ya Pak Yono. Nah nanti supaya lebih detail lagi untuk aktivitas pengembangannya dan untuk tujuan apa yang hendak dicapai, kemudian ukuran keberhasilan dan faktor pendukung yang dibutuhkan apa, itu nanti bisa Pak Yono tuangkan dalam lembaran ini. Siap. Pak Yono ya. Untuk waktunya untuk melakukan strategi perbaikan ini kira-kira kapan Pak Yono? Secepatnya. Oke, baik Pak Yono. Semoga dengan adanya
target Pak Yono ini untuk melakukan perbaikan ini secepatnya itu akan membawa perubahan yang berdampak gitu ya Pak. Semangat selalu Pak Yono untuk melakukan perbaikan. Kedepannya kita akan belajar menjadi apa ya, kayak semacam garda terdepan untuk melakukan perubahan. Kita mulai dari kelas kita, kemudian sekolah kita, gitu Pak Yono ya. Nah, oke, baik. Semoga kegiatan supervisi akademik di tahap pasca observasi ini membawa kebermanfaatan bagi Pak Yono. Kemudian nantinya kualitas pembelajaran Pak Yono akan semakin lebih baik, gitu ya Pak ya. Nah, saya ucapkan selamat dan terima kasih sekali sudah meluangkan waktu, sudah memberikan saya kesempatan untuk belajar menjadi supervisor di sini. Kita sama-sama belajar ya Pak ya, kedepannya supaya kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Nah, demikian kegiatan pasca observasi kita. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak Yono ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.